zaman sekarang ini orang berlomba-lomba berebut amanah. Padahal pada masa sahabat orang takut dapat amanah. Sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibnya Rasulullah di Gua Thur, ya, dikasih amanah untuk sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, menangis, menyebut innalillah, musibah, berat tanggung jawabnya. Hari ini orang bangga-bangga, pilih saja jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ya Allah ya Rabbi, sampai mau keluar duit beratus-ratus juta, bermiliar-miliar. Nggak tele itu namanya tuh. Bayangkan bagaimana mungkin jadi pejabat mau keluar ratusan miliaran duit. Untuk apa miliaran duit itu? Untuk apa? Tuh, beko kalau menjabat kan bisa dibalik, bisa dikutip balik tuh pitih itu tuh. Barang ndak kasanang orang, mobil dinas gratis, rumah gratis, sombong lu tuh ndak tahu duntuang. Pajak awak yang dipakainya ndak tahu tuh sombong itu. Wow. Jalan batu anduangnya punya jalan. Awak suruh ke tepi. Lampu merah awak suruh berhenti, ini terobosnya lampu merah, pejabat cilako. Padahal piti-piti awak tuh. Ndak tahu sombong itu pakai motor dinas itu. Waktu menjelang mencalon ndak tangguang mengemis kemana-mana masjid. Tolong pilih saya nomor sekian. Lah tapi pilih mencari awak pun ndaknya. Awak dipijak-pijaknya. Ya, cuman di awak elek, namun dikicau berkali-kali. Itu kadang kepala orang tuh. Sekalian. Jadi kalau ingin cari pemimpin, cari yang selalu ke masjid. Ya. Cari yang sering ke masjid. Nah, cuman masalahnya yang sering ke masjid ini banyak orang bangsai banyaknya. Nah, sari-sari orang kaya itu tidak siko sholatnya, harus dikawal. Harus dikawal sholatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Ya. Jadi Rasulullah saja tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Makanya saya katakan, kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, lantas kenapa Rasulullah masih diwajibkan sholat berjamaah walau di medan perang? Yang pertama sekalian. Ya. Yang kedua, setelah saya tinggal di Minangkabau di Pariaman, saya mengisi pengajian bahkan sampai ke Padang Sidempuan Bapak Ibu sekalian. Ya. Padang Sidempuan itu kan Tapanuli Selatan dah masuk Sumatera Utara. Saya masih dari Pariaman mengisi pengajian ke Padang Sidempuan, naik sepeda motor 9 sampai 10 jam sendiri saya naik sepeda motor itu. Ya. Dari Pariaman jam 6 pagi saya keluar dah ketemu geng-geng Porbi itu. Geng Porbi Pak, orang yang berubah babi Juanjiang, nah sauto Juanjiang, bapak paluak Juanjiang sampai nak tahu mana orang mana Nanjiang sama juga bantu nampaknya. Dari Pariaman sampai Raupanti besobok geng Porbi itu, yang arah ke sana lah, yang arah ke situ lah, besobok. Masuk perbatasan Sumatera Utara, Kota Nopan tidak besobok tuh. Jadi seakan-akan kalau kita ingin menandai kampung kita. Kalau cerita orang Padang misalkan mau ke Medan naik bis ALS, di tengah jalan ketiduran, ya sedang tidur tuh mobil toyak-oyak, bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini rupanya. Nah di Medan tuh tandanya apa? Jalan banyak berlobang. Ya. Kalau dari Padang dari Medan balik ke Padang di tengah jalan ketiduran, sedang tidur itu ya asesi tidur atau sentak, nampak orang bogonceng Juanjiang, oh lah tiba di kampung mah. Jadi menanduan kampung awak di Marang Bogejeng Juanjiang kampung awak tuh. Ya, terutama Payakumbuh Bukit Tinggi, tuh biangnya tuh, anjiang-anjiang banyak tuh. Ya. Bapak luak Juanjiang, Bogonceng Juanjiang, ya, Bemandian anjiangnya, bagi ube anjiangnya, ya. Lebih sayang ke anjiang berdua jual anak bininya. Bisa lihat. Pai baburu talok kama-kama pai baburu kasurau ndak talok anjiang-anjiang tuh. Anjiangnya ya, namanya anjiang. Mana tahu suraunya? Anjiangnya. Yang salah paham Pak, bukan orangnya, anjiangnya. Tapi kalau ada orangnya sama Juanjiang Sumbayang lebih pura daripada anjiang, orang punya anjiang tuh Bapak sekalian. Ya. Kalau anjiang ndak sholat, anjiang nak ke surau wajar nyo anjiang. Tapi kalau yang punya anjiang nak ke surau ndak sholat lebih parah pada anjiang leh. Ustaz boleh kasar ke Ustaz kok tuh.
Ini kita udah ngalih Pak. Ya. Buka surat yang ke-7 Al-A'raf 179. Kok memang ayat favorit bagi Ambo, mengingatkan kalau ada orang Islam yang tak peduli dengan kajian Al-Quran, malas mendengarkan pengajian, seperti mana kata Bapak pengurus tadi, isikol, hado wirid, seminggu subuh barangkali Pak, subuh 2 kali, malam 2 kali seminggu juga, ya. Nah, berapa banyak yang hadir? Di antara yang hadir, contoh sekarang ini nih, di antara yang hadir nih, mana yang usianya 20 tahun, 17 tahun? Hah? Mohon maaf, Dinda berapa umurnya? 25. Sudah keluar enggak? Belum. 1, 25. Yang umurnya 25 lagi ada? 20. Hah? Kok tampang-tampang pensiun banyak nampak situ masjid ini? Ya? Tampang-tampang pensiun. Enggak di mana-mana masjid. Dinda berapa umurnya? Lo bro, berapa umurnya? 25. Oh 2, ketemu 2. Ini yang bawa roti ini berapa umurnya nih? Ya. Nah, dari sekian banyak warga di sekitar sini, nggak sampai 5 orang pemuda yang datang. Cuma 5 orang ini pemuda di kampung. Apa? Cuma 5 orang ini. Ya. Makanya kata Bu Yamka, kalau ingin cari menantu, jangan cari di Bank BRI, jangan cari di SKA, ya, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65, 70. Loh kok ketawa Pak, saya serius nih Pak. Kok ketawa bentuk cemeeh nampaknya kan? Loh, itu ciri-ciri orang beriman. Ya, apa guna wajah tampan usia muda tak beriman? Lebih baik yang tua kan, pengalaman sudah. Berapa anaknya, berapa cucunya. Ya, Ambo yakin menantu ibu yang umurnya 65, 70 kok akan selingkuh. Coba lah anda percaya. Loh, Ambo serius kok Bu. Ya. Betapa banyak yang muda tapi malas ke masjid. Ya. Jadi makanya apa-apa yang umurnya 70 jangan patah semangat Pak, masih ada harapan lagi. Ya. Tahu sudah kaji kok temakan ibu itu kaji kok di Pinang Pak sudah boleh. Dijapui 2 bulan. Ya. Nih, kita dengarkan surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang menuju neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Quran ayat Allah. Alam takambang jadi guru juga merupakan ayat Allah. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala, gempa bumi di Sumatera Barat 2009, banjir di Kota Padang, banjir di pesisir, keluar debu panas Gunung Merapi, keluar Galodoh, itu musibah, itu pelajaran. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Hancur negeri-negeri di Aceh, masjid berdiri kokoh. Hancur rumah di Bukit Batabuah, Agam, Bukit Tinggi, surau bertagak kokoh. Itu pelajaran bagi kita. Adakah kita mengambil pelajaran? Musajilah tanpa yang aman, sagagah-gagah rumah awak, sarancak-rancak rumah awak, semahal-mahal rumah awak bantu istana, tidak ada jaminan. Hanya rumah Allah lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang Minang mengambil pelajaran? Tapi saya lihat di kampung awak, surau langang. Bahkan di kampung awak di Minangkabau ada yang surau masjid buka seminggu sekali, cuma untuk sholat Jumat saja. Masjid kalah pula gereja, bayangkan.
Sekali buka pakai bahasa Arab pula tuh khutbahnya bantu nama mengartinya bahasa Arab bentuknya. Disuruhkan buku khutbah Jumat bahasa Arab tuh enggak jadi khutbahnya tuh. Seminggu sekali masjid buka, coba pakai utak lah, ya ampun, biar yang YouTube ini melihat, pakai utak seketek. Lah tahun 1446 Hijriah gua. Di mana masjid yang buka seminggu sekali? Cuma di Minangkabau yang aku tahu tuh. Masjid buka seminggu sekali, ya Allah ya Rabbi. Apa guna masjid kalau begitu? Rubuhkanlah masjid itu lagi. Sampai hari ini masih ada tuh masjid yang buka seminggu sekali tuh. Ibu sekalian. Itu apa guna masjid tuh begitu namanya? Habis sholat Jumat tutup. Ditutup masjid sampai minggu depan baru buka. Astagfirullahalazim. Ya. Bayangkan tuh. Punya hati. Tidak ada takut meninggalkan sholat. Punya hati orang Minang katanya baradek, tidak takut meninggalkan sholat waktu baralek, santai-santai aja nya. Tidak ada rasa badoso. Tidak ada rasa jijik, bapaluk-paluk juanjiang, sauto juanjiang, bogonceng juanjiang, manyuakan muncuang anjiang, ubek segala macamnya. Memandian anjiang masuk ke tabek, jo anjiang mandi sekali. Jo bininya taloknya mandi jo anaknya. Jo anjiang taloknya. Banyak jo anjiang tuh kawinnya. Anaknya aku ceknya ke bininya. Pia, anak kau tuh inyom buat anak kau cek. Inyom buat anak kau cek. Lupanya anaknya. Kamen anak kau tuh ah. Paling inyom buat. Anjing di kamihannya, anaknya di padiannya. Coba bayangkan. Kok dapet ancaknya mengandung bininya anjing lain ndaknya tuh. Sayang itu anjing. Ya. Baitu bana kanjing. Ambo lahir kedang di Medan Pak Ibu sekalian. Dari Ambo ketek sambil bejangwi kau ndak pernah mencari orang Batak Kristen tuh bagonceng-gonceng juanjiang sauto juanjiang memandian anjiang pernah mencari orang Batak Kristen tuh. Di Minangkabau. Hah? Ini mohon maaf orang Minangkabau jangan berang kambo, utak tuh gunungan. Maka kambo berang koreksi diri, tanya diri, apa hukum lidah anjing tuh, air liur anjing tuh dijilek jo aja gelas awan dijilek sama anjingnya, nggak cukup dengan sunlight sekali cuci ini ya. Dijilat baru nih ya. Hah? Gimana cara membersihkan cangkir yang dijilat sama anjing ini? Bisa lihat. Disama dengan tanah atau lumpur 7 kali, betul nak? Nggak cukup dengan sunlight langsung dah. 7 kali sama tanah sama lumpur baru sama air bersih. Tuh untuk membersihkan air liurnya anjing. Mohon maaf nih, yang menggonceng anjing di tengah-tengah itu anjing tuh. Yang satu bawa motor, motor metik. Dua anjing yang duduk di muka tuh, dari kakinya tuh. Di tengah dan terus yang bawa motor dengan di belakang, dua ekor lo anjing tuh. Anjing tuh lidah menjulu-julu tuh, calik kiri calik kanan. Nggak terbang air liurnya tuh ke muka yang punya anjing di belakang tuh. Nggak terpercik air anjing tuh ke mukanya tuh. Kalau pun sholat ya gimana wuduknya tuh? Tolong, yang punya anjing pakai utak stek. Lah orang Islam beradai nak kalah orang Batak Kristen, coba bayangkan. Jangan berang kambo, jangan berang kambo mengaji makanya jangan jual pai ke surau mengaji. Mohon maaf sanak ambo. Oke, orang ustadz itu di Pekanbaru ada orang pai juanjiangnya. Pasti rata-rata orang Minang yang punya anjing. Enggak, saya tanyalah, survei lah. Di Jambi ada ustadz orang juanjiangnya. Coba survei, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada jualnya, pasti survei orang Minang tuh. Apa itu adik orang Minang tuh? Tolong alim ulama Minangkabau, basuh telingo yang punya anjing tuh, basuh. Ulama Minangkabau basuh.
Bako bantu aturan Minangkabau gini. Punya hati ndak ada takwi kepada Allah. Mereka punya mata ndak melihat pelajaran. Mereka punya telinga tak namuh mendengarkan. Coba cari lihat di kampung-kampung awak, ada wirid baranan tibo. Ya. Contoh Nusa jauh-jauh di musaji awak ko ada wirid bara banyak yang muda-muda tibo. Sekalian. Orang yang begitu, ya, dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih duduk aja di lapau, bampok aja di lapau. Dengar wirid santai jonya. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, mau orang Minang, orang Jawa, orang Melayu, sudah Islam 7 keturunan, sholat sering tinggal, binatang. Lebih sesat pula daripada binatang lagi. Surat apa tadi, Bu? Pak? Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 179. Sekarang ayat yang surat yang sama, ayat 176. 176. Ya, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Semangat, takbir. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat, Pak, bunyinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi wajib menceritakan kisah ini, Pak, agar mereka berpikir yang masih punya pikiran, ya. Kalau bahasa kasarnya, bahasa awaknya, bagi yang punya otak kaji kau Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang punya otak berpikirlah. Tapi tidak punya otak, tak masuk kaji kau dia. Tolong simak tadi tu. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau Allah ingin memuliakan kita, Allah fahamkan kita dengan Al-Quran. Bisa membacanya, tahu artinya, kalaupun tidak tahu secara mendetail, membaca terjemahannya, faham maksudnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan, dakwahkan kepada orang seperti mana kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat, sampaikan ayat ini, sampaikan, ya. Kepada orang-orang yang lalai selama ini, kepada orang Islam yang sholat kapan maunya saja, kepada anak daro Jomara Pulai yang sering tinggal sholatnya, kepada ayah ibu yang mengadakan pesta-pesta pernikahan harus pakai organ tunggal, ya, bacakan ayat ini, ya. Kepada bapak ibu yang pulang balik pergi haji, setiap tahun pergi haji, setiap bulan pergi umroh, saking kayanya, keulaan, ya. Keulaan pula hajinya itu. Ya. Bacakan kisah ini. Apa kisahnya? Seperti kata Allah tadi, kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Ya, akhirnya apa? Mereka tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan majlis-majlis Al-Quran. Pengajian ceramah tidak diminati. Ya. Cenderung kepada dunia, habis waktu untuk urusan dunia, cari piti. Ya. Kalau untuk urusan dunia tidak tangguang, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Mohon maaf Pak, cari di pasar-pasar Pak. Alun subuh lailah rami orang di pasar, betul enggak? Berapa banyak yang sholat? Coba survei. Di antara penggalih itu, yang orang Islam dengan orang Kristennya berapa banyak? Ya. Kalau orang Kristen,
jualan di pasar pagi-pagi nggak sholat wajar. Tapi kalau ada orang Minang sama-sama nggak sholat, itu kurang ajar namanya. Ya. Jadi jangan pula orang Minang meniru orang kafir. Semestinya orang Minang itu jadi tauladan bagi orang-orang kafir. Datang azan, masuk waktu azan, kau sholat dulu ke masjid. Bukan ditagah wak manggaleh. Ya. Bukan ditagah begadang, kau nak nonton bola, nak tangguang, olimpiade, tersalok sampai pagi. Main game, calo, wah main game. Nggak tidur-tidur, masuk subuh malah baru tidur. Coba ya kan? Mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah. Apa kata Allah? Perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Jadi orang yang nggak peduli dengan Al-Quran, ya, menganggap enteng, menganggap remeh dengan Al-Quran. Hati-hati ibu. Ibu cari minantu, tanya ke minantu. Apa tanya ke minantu? Di mana kerja? Berapa gajinya? Nah, itu mertua anjing tuh. Yang ditanya tuh pandai baca Quran enggak? Ada sholat enggak? Pandai bu, suruh baca Quran dia. Calon menantu tuh suruh belajar baca Quran. Ini enggak menantang menantu S1, S2, S3, kerja di Bank BRI, kerja di bank ini, bangganya bukan main, sarjana tapi malas baca Quran. Mohon maaf bu, saya enggak sombong ya, mohon maaf. Di kampung saya Pariaman Mangguang itu ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baruak. Ya, kalau tidak percaya klik di YouTube Sekolah STIB Pariaman, keluar tuh. Maknanya apa? Baruak-baruak di kampung saya itu sarjana, Pak. Itu kuliahnya memang kuliah perguruan tinggi betul tuh sekolahnya tuh. Ya. Jadi baruak yang ambil kerambia di Pariaman tuh sarjana tuh. Tapi yo sarjana tuh subuh tidak pernah ke surau sebab sarjana baruak. Sarjana di STB itu ada wirid, ada pengajian. Sarjana itu tidak pernah ikut duduk mendengar pengajian sebab sarjana baru. Jadi kalau ada minantu awak le sarjana jarang nampak ke surau. Beda jo baru minantu ibu tuh. Minantu baru. Sarjana lai. Tak tanggul tuh sarjana SAG, sarjana alam gaib. Ke masjid sari jarang ke surau. Ya mohon maaf kok Pak. Itu Allah yang menyebutkan tuh. Orang yang begitu kata Allah perumpamanya seperti anjing kata Allah. Bah perangai anjing tuh dihalau dijulurkannya lidahnya, dibiarkan dijulurkan juga lidahnya. Anjing tuh mendengar kajian dengan tidak sama aja akan berubah anjing. Pak, tadi kita bahas syarat mengatu adik memakai tentang surat berjamaah tadi ini ya. Dalam surat An-Nisa tadi Pak, kesimpulannya surat berjamaah hukumnya apa? Wajib bagi para laki-laki. Hati-hati. Yang tidak datang apa-apa yang laki-laki ini subuh nanti nggak datang tuh hati-hati itu anjingnya tuh. Ya. Hati-hati. Jadi kalau ada laki-laki ya, dulu ketek-ketek belajar Al-Quran, belaga orang Minang, tapi malih ke surau, celiak berarti itu anjing tuh. Tidak peduli jo Quran, kok tidak peduli jo musaji. Mudah-mudahan yang tiba kini kok ya sebana orang, mudah-mudahan sebuah terus tiba. Tidak perlu ke musaji kau, musaji yang lain silahkan. Mungkin dek dakek musaji dengan rumah awak sakitnya pahalanya. Sebab mendengar kaji semakin jauh langkah kaki semakin banyak pahalanya. Ambo ke sebuah ke Masjid Al-Badar. Silahkan sampai sana sudah sholat duha orang. Ya. Tapi jangan dari motor ya, jalan kaki ya. Langkah kaki tuh. Ya. Jadi kalau lah baradai, mohon maaf Pak ya, di sekeliling komplek Jalan Jenderal ini banyak orang Islam atau banyak orang kafirnya? Banyak Islamnya kan? Ya. Semestinya penuh masjid ini Pak Ibu sekalian. Namun itu adalah tanda-tanda kiamat. Mohon maaf Pak, tanda-tanda kiamat. Apa kata Rasulullah? Islam tinggal namanya saja lagi. Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid megah tapi kosong dari hidayah. Pak Ibu sekalian. Ya. Orang kafir punya sesumbar namanya Goldamir. Apa kata mereka? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam
selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa begitu? Karena mereka tahu dari hadis Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Berarti kalau ada laki-laki yang sering meninggalkan Isya dan subuh berjamaah, berarti itu laki-laki munafik. Laki-laki yang menghancurkan Islam dari dalam, musuh dalam selimut. Bayangkan bismillah. Apa kata Rasulullah? Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa begitu? Dalam sholat fajar itu ada sunnahnya. 2 rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul enggak? Yakin enggak? Orang kerajo pai jajoah mencari apa? Mencari pitih. Untuk apa? Untuk makan, beli oto, beli rumah, babini, balaki. Betul enggak? Nah, itu belum seberapa kata Allah. Salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekaya-kaya bapak ibu yang datang hari ini berapa mobil Pajero-nya berapa ya? Mobil kredit riba itu berapa? Hah? Mobil Pajero-nya, mobil Fortuner-nya berapa banyaknya? Satu oto di dunia ini awak yang punya. Hah? Sekayo-kayo Pak Ibu sekalian berapa rumahnya Batu Istana tuh yang kamarnya 30 jadi losmen. Hah? Seganteng-ganteng apa-apa kuah berapa bininya? Coba Pak. Berapa bini apa? Cieknya. Sama jombo tuh. Pak Ibu sekalian, ya. Tuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan 2 sholat fajar sunnah di waktu subuh, niscaya mereka mendatangi walaupun dengan merangkak, kata Rasulullah. Cobalah kalau Pak Zamzam tadi mengumumkan, barang siapa yang sholat subuh, sholat di masjid Al-Mujahidin selama 40 hari 40 malam, tidak ketinggalan sholat takbiratul ihram bersama imam, akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Bayangkan tuh. Dari Pariaman ambung ngekos kemari ambung. Selama 40 hari itu dia lambung ngekos kok. Pajero. Bayangkan. Ya, 40 hari dapat takbiratul ihram pertama bersama imam, sholat 5 waktu. Dialah. Hah? Ambo tinggal ke rajo yang lain, 40 hari menginap ambo siko Bapak Ibu sekalian. Demi Pajero tadi itu. Dosa banalah Pajero kadang mana ndak diumumkan. Barang siapa yang datang subuh setiap hari Ahad subuh di Masjid Mujahidin dapat BLT 300.000. Kira-kira gimana masjid kita nih? Hah? Rame enggak? 300.000 BLT. Hah? Yang minta BLT itu pakai NMAX lah tuh. Udah pakai NMAX minta BLT aja lah gitu. Enggak tahu diuntuang. Korun serakah tadi itu. Kalau ameh kiranya imitasi. Gaya nak tangguang BLT dikajah-kajah aja lah. Jatah orang bangsa disungkahnya juga lah. BLT baru tuh Pak Ibu sekalian. Tuh. Pak Ibu sekalian, anjing kata Allah tadi itu. Yang cenderung kepada dunia dan bukan hawa nafsunya rendah. Jadi kalau ada anak daro jomara pulai, ndak sholat tuh baralai anak daro apa nama itu? Anak daro jomara pulai waktu baralai ndak sholat, anak daro apa namanya? Ada berarti. Pak Ibu sekalian. Oke. Sekarang saya tanya Pak Ibu sekalian. Apa binatang yang paling jijik dan najis di muka bumi ini? Babi, anjing. Satu lagi? Ada satu binatang yang favorit. Kalau orang Minang mengamuk, acok tak keluar nama kok. Baru ang mah jahat. Kalau mengamuk orang Minang keluar baru aku kok. Ya. 3 binatang paling buruk. Buka surat Al-Anfal. Surat ke-8 ayat 22. Menurut kita, binatang yang paling hina itu anjing, babi, dan beruk menurut kita. Tapi bagaimana menurut Allah? Apa binatang yang paling hina? Kita dengarkan. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengarkan dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Ya, ulang balik.
makhluk bergerak yang bernyawa. Apa saja Pak Ibu sekalian makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini? Manusia, selain manusia, binatang. Di antara manusia dan binatang, siapa yang paling buruk? Ya. Kalau kata awak tadi itu kata awak babi, anjing, baruak, kecewa. Tapi kalau menurut Allah, siapa yang paling buruk? Kan? Yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu. Mereka yang tuli dan bisu. Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang tuli dan orang yang bisu. Ini bukan tuli bawaan sejak lahir. Ya. Tuli ini bagaimana? Lajaleh azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bampok je lapo atu nan anjiang seban anjiang tu. Bakumandang azan. Nah, aku musaji, kau musaji kan? Aku lapo dak dekat masjid dengan lapo tu masih banyak yang duduk di lapo tu. Atu nan anjiang-anjiang sebanai itu. Ibu sekalian, mohon maaf Pak. Cobalah. Celek di kampung. Saya di Medan, mohon maaf nih. Kok dengar orang Medan ini? Di Sukarame. Itu markasnya AS itu. Ajo Sukarame. Ya. Kedai kopi di Jalan Dene itu rame itu kedai kopi kiri kanan. Ya. Bampok sadunya. Orang yang bampok situ tuh orang awak Minangkabau. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bampok jo yang kabau tu tu. Bampok jo yang kabau tu tu. Bapak sekalian. Punya telinga. Bapak sekalian. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berapa banyak yang salat ketika subuh datang? Bapak sekalian. Ada. Kata Allah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, orang yang peka, basi pakak. Basi itu riak, basi da, basi bana. Ya. Tidak terbuka itu hatinya Pak Ibu sekalian. Binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, mereka yang tuli dan orang-orang yang bisu. Siapa orang yang bisu ini? Yang harusnya berbicara tapi tak berani berbicara, takut menyampaikan, nanti berang orang, tak singguang orang, tak diundang awak walia, banci orang kawa. Ingat Nabi Muhammad SAW kurang apa dakwah Nabi? Lemah lembut, lunak, sayang orang ke Nabi di Makkah, sayang dibunuh Nabi di Makkah tu. Makanya hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, apaknya sendiri itu akan membunuhnya tu Abu Jahal tu. Baik sekalian. Nabi itu berdakwah tuh tantangannya tuh. Sahabat dianiaya tuh di Makkah tuh. Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Ammar bin Yasir meninggal ayah ibunya hanya karena mengucapkan la ilaha illallah. Bapak sekalian. Ya. Nabi tuh. Ini kalau ada ustadz, tuangku, buya, ndak berani ceramah di kampung, dek meninggal datua, dek meninggal mama, beko tas singguang orang, beko ndak diundang wak balia. Kau nak diundang, kau nak dapat amplop, kau. Kau sampai ke pengurus di mampu ceramah, di mampu dikasih amplop, macam apa amplop tu sedanya? Iya Pak, tak percaya Pak. Di mampu ceramah dia lagi amplop, macam apa amplop tu sedanya? Iya, hah? Tu ya dia ambil isinya dulu. Ya kalau dia dibuang juga isinya, kau tersinggung lo pengurus kau kan? Kami bilang mengkau infak, berbuang lo nak berhargai. Ya. Jadi kadang ada ustaz kadang meninggal amplop kadang tuh. Kau menghadapi amplop tuh gampang, dia balik kau fotokopi banyak tuh. Isinya para lu. Dek meninggal itu tidak banyak ustaz yang berani menyampaikan kebenaran. Takut orang tersinggung, takut nak didang awak walia, takut awak di kampung nak dihormati. Di usia orang di kampung awak. Ya. Kalau lagi lama-lama aja nusa berdakwah. Jual ube aja Pak. Kalau ingin berdakwah siap menanggung resiko. Seperti mana ditanggung oleh para nabi. Nabi Nuh alaihissalam.
950 tahun berdakwah, tidak banyak pengikutnya. Ini mohon maaf, kalau datang kita ceramah, orang ramai, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Ketika ceramah banyak jamaah penuh sampai keluar, jangan bangga dulu. Kenapa? Tidak mangga-mangga kita dibandingkan Nabi. Nabi Nuh berdakwah tidak banyak orang mendengar tuh Nabi Nuh tuh. Nabi Sulaiman, Nabi Musa berdakwah dikajak-kajak dek penguasa yang zalim Fir'aun. Nabi Musa tuh ayah angketnya ke membunuhnya. Nabi Ibrahim berdakwah dibakar hidup-hidup, bahkan ayahnya ikut serta membakar anak kandungnya. Ayah kandungnya ikut serta membakar anaknya Ibrahim tuh demi mendakwahkan kebenaran. Nabi Isa berdakwah dikhianati muridnya sampai Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad SAW berdakwah diperintahkan Allah selamatkan diri hijrah dari Makkah ke Madinah karena beliau mau dibunuh, mau dikepung oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy dengan orang-orang pembunuh-pembunuh bayaran, Pak Ibu sekalian. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sebelum jadi Nabi itu dihormati, disegani, digelar Al-Amin, Muhammad yang terpercaya, Muhammad yang jujur, Muhammad yang baik budi akhlaknya. Ketika menyampaikan penyimpangan, kesesatan tradisi nenek moyangnya, berang orang nenek moyangnya. Karena dibunuh Nabi Muhammad SAW. Itu resiko berdakwah, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau ada ustadz ceramah sanang-sanang juga hidupnya atau dipertanyakan dakwahnya itu. Ya. Bahkan boleh jadi musuh kita pertama siapa? Keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri musuhnya. Nah inilah Pak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan ini berapi-api? Karena kita nih banyak yang lengah. Kenapa surau kita lengang Pak Ibu sekalian? Mohon maaf ini. Kenapa masjid kita semegah ini masjid kita nih yang tidak diminati? Mana laki-lakinya? Mohon maaf. Ada enggak di rumah anak laki-laki hari ini? Mohon maaf. Apa ibu punya anak laki-laki di rumah? Punya menantu di rumah? Rumah itu tidak layak dihuni tuh. Harus dibakar rumah tuh. Oh kata Nabi begitu. Apa kata Nabi? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kuntuj salah menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki masih berada di rumah, maka apa kata Rasulullah? Akan aku bakar rumah mereka. Bayangkan tuh. Serajin apapun apa ibu ke surau, tapi anak betinggalan anak laki-laki itu layak dibakar rumah tuh Pak Ibu sekalian. Nah ini sudah jaleh awak kapunah Pak. Ya, maka PR kita bagaimana supaya masjid ini diminati oleh jamaah, ya terutama para pemuda. Bapak Ibu sekalian, mari belajar dengan Masjid Jogokarian. Pernah dengar Masjid Jogokarian? Masjid yang punya konsep saldo masjid harus nol. Tidak boleh saldo masjid berpuluh-puluh juta disimpan di bank rekeningnya. Tidak boleh oleh DKI Masjid Jogokarian. Harus nol. Untuk apa? Ya, jangan sampai dana masjid berpuluh-puluh juta, tetapi tetangga masjid ada anaknya yang tak sekolah karena nggak ada biaya. Pengurus masjid menanggung dosanya. Jangan sampai ada tetangga masjid ya mencuri karena apa? Karena nggak ada beras di rumahnya. Pengurus masjid menanggung dosanya. Jangan sampai anak yatim putus sekolahnya karena nggak ada biaya. Pengurus masjid menanggung dosanya. Maka Masjid Jogokarian punya konsep saldo masjid harus nol. Kalau ada jamaah yang nak ke masjid karena berbagai macam alasan diantaranya karena ada hutang, ya masjid yang melunasi hutangnya. Pak, betul ini? Silakan survei, datang ke Masjid Jogokarian kepada Ustadz Jazri. Ada suatu kisah. Pertama beliau jadi ketua DKM masjid, datang bendahara melapor, Pak, Ustadz, ini ada jamaah kita minjam uang 40 juta untuk biaya berobat keluarganya. Minjam uang masjid 40 juta untuk biaya berobat keluarganya. Apa kata Dr. Jazri? Berapa saldo kas kita? Uang kas kita ada 43 juta Ustaz. Apa kata Ustaz Jazri itu yang ketua DKM? Jangan pinjamkan. Dana 43 itu jangan pinjamkan. 43 juta jangan pinjamkan. Apa kata beliau? Berikan. Berikan. Jangan dipinjamkan. Berikan. Ada enggak pengurus masjid yang begitu? Mohon maaf Pak Ibu sekalian.
Mohon maaf Pak ya, mohon maaf, bukan buruk sangka, di tempat lain ini ya. Orang lain nggak boleh minjam, pengurus masjid makan uang masjid. Tempat lain. Ya. Sampai uangnya nggak jelas-jelas. Kejadian Pak di Bukit Tinggi, nggak perlu saya sebutkan nama masjidnya. Masjid terkenal di Bukit Tinggi Pak. Omset masjid itu Pak ratusan juta. Punya kedai di pasar, disewakan. Ya. Bisa 700 juta Pak, 700 juta Pak, uang masjid nggak jelas. Ya. Ketika diganti pengurus lama tuh mempertahankan uang 700 juta nih, nggak jelas kemana uangnya. Ya. Rupanya Masya Allah, uang itu dimakan sama pengurus masjid Pak. Ya. Bayangkan 700 juta. Ya. Sebulan aja masjid itu omset infaknya tuh bisa sekitar 20 juta sebulan. Pak Ibu, ada masjid fenomenal di Indonesia. Masjid Kapal Munzalan. Infaknya tiap bulan, hampir setiap bulan infaknya 5 sampai 9 miliar Pak. 5 sampai 9 miliar infak yang mereka dapatkan. Dari mana dana itu? Bagaimana caranya supaya dapat dana seperti begitu? Masjid melayani umat. Masjid itu kecil. Silakan klik Masjid Kapal Munzalan. Ya, keluar tuh di Pontianak. Ya, kemarin ketua pengurus masjidnya datang ke Tabligh Akbar tuh bersama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, ya, beliaunya namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Ya. Masjidnya kecil. Sekelilingnya banyak orang Nasrani. Orang muslim sedikit. Maka supaya jamaahnya ramai, pengurus masjid punya kiat menjemput jamaah ke rumah. Nah, seperti jamaah tabligh tuh datang ke rumah-rumah, ya, dijemput. Ini pengurus masjid menjemput ke rumah pakai mobil. Dijemput pakai mobil. Dijemput subuh, nanti habis sholat kasih sarapan pagi. Dijemput zuhur, nanti dikasih makan siang. Dijemput maghrib, dikasih makan malam. Sehari jamaah dikasih makan 3 kali sehari. Dari satu masjid, dari satu mobil, sekarang Masjid Pontianak itu Masjid Kapal Munzalan sudah punya 30 lebih mobilnya dari wakaf kaum muslimin. 3 diantaranya mobil Alphard. Ada yang menyumbangkan 3 mobil Alphard untuk apa? Untuk menjemput jamaah sholat Pak. Pakai mobil Alphard, bukan menyebut presiden Pak. Bayangkan, oh enak ya mobil Alphard ya. Jemput. Bahkan mobil Alphard ini boleh dipinjam untuk urusan jamaah, pribadi jamaah. Misalkan jamaah mau menyambut keluarganya ke bandara, boleh pakai mobil Alphard ini. Bayangkan Pak, kenapa? Mobil ini milik umat, bukan milik pengurus. Nah, kira-kira masjid ini Pak bisa enggak menjemput jamaah? Sudah ada mobil masjid Pak? Ambulan. Jemput pakai ambulan. Itu lebih bagus lagi Pak, jemput pakai ambulan, bunyikan sirinnya, supaya orang minggir, supaya nggak masbuk. Ya. Ya. Kalau perlu ada mobil jenazah, keluarkan mobil jenazah, jemput. Pak, masjid ini kalau tidak salah dalam setahunnya mengadakan pelatihan 2 kali, namanya PMB, pelatihan masjid bilioner. Gimana supaya masjid itu masjid yang kaya, ya, jamaahnya makmur. Jamaahnya bukan penerima zakat saja. Dari awal jamaahnya penerima zakat, akhirnya jamaahnya pemberi zakat. Ya. Caranya bagaimana? Itu tadi dilayani umatnya. Ya. Yang tidak punya modal usaha dipinjami modal usaha. Ya. Yang tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Masjid buka 24 jam. Disediakan internet gratis, wifi gratis untuk para pemuda. Ya, masjid 1 juta pemuda di Sukabumi. Apa yang terjadi? Masjid itu kalau ada jamaah yang tidur di masjid dikasih bantal Pak. Dikasih bantal. Jamaah tiduran di masjid dikasih bantal. Dikasih kasur gulung itu. Atau makanya mohon maaf Pak, saya kalau melihat masjid ada tertulis dilarang tidur, saya benci nengok masjid yang begitu itu. Ya syukur dan turunkan Pak. Oh enggak ada, alhamdulillah. Ini dapat bocoran apa kali? Ya, itu Pak. Gimana supaya masjid ini betul-betul umat merasa ini masjid milik Allah itu loh. Tempat dia berteduh.
tempat dia mengadu. Masjidlah tempat yang satu-satunya yang dapat menenangkan jiwanya, Pak Ibu sekalian. Kalau orang miskin tuh tidak punya rumah, kadang mau ngungsi entah kemana-mana dia. Atau kalau tidak boleh tidur masjid, seperti masjid yang lainnya, dibuat penginapan gratis. Karena halaman masjid luas nih, Masya Allah, luas halaman masjid. Buat penginapan gratis. Ya. Masjid Jogokarian, Pak, orang yang tidur di situ dikasih batas selama 3 hari. Boleh tidur di situ selama 3 hari gratis. Ya, dikasih makan selama 3 hari. Ya, ditanya setelah 3 hari, pengurus bertanya, nih Pak, selanjutnya Bapak mau kemana? Rupanya Bapak ini merantau, mencari keluarganya, nggak ketemu alamatnya. Ya, akhirnya apa? Uang habis, tempat berteduh nggak ada, menumpang di masjid. Ya, sama pengurus, sekarang bagaimana? Bapak mau terus cari keluarganya atau pulang kampung? Mau pulang kampung, Pak. Nah, tiketnya dibelikan sama pengurus masjid. Dibelikan tiket gratis ke pulang kampung, Pak. Ditambah uang saku. Jadi kalau dapat macam masjid-masjid ini, Pak, ada namanya rumah apa tuh namanya? Rumah singgah. Rumah singgah bagi para musafir, Pak. Itu baru masjid yang betul-betul melayani umat. Itu masjid milik Allah. Masjid Al-Falah di Sragen, Jawa Tengah. Benar-benar dibuatnya rumah makan di halaman masjid, Pak. Tapi apa? Rumah makan gratis. Siapa saja boleh makan di situ. Mau orang Islam, mau orang Cina, Konghucu, mau orang Kristen, boleh makan. Bayangkan, Pak. Akhirnya apa? Dari kegiatan itu, orang-orang kaya melihat kegiatan masjid dari online, di internet. Akhirnya apa? Orang-orang kaya di mana-mana tuh menyumbangkan uangnya ke situ, Pak. Rata-rata masjid yang begitu itu miliaran infak tiap bulannya, Pak. Ya. Dan itu untuk kesejahteraan jamaah. Bukan, mohon maaf ya, bukan ganti karpet, bukan buat menara, bukan ganti cat, buat ganti ini, buat ganti itu, enggak, Pak. Untuk umat sekalian. Alhamdulillah, fasilitas masjid kita sudah cukup, ya. Halaman sudah cukup, tinggal bagaimana? Fisik masjid sudah kokoh, sudah gagah, bagaimana mental jamaah masjidnya yang kita persiapkan, terutama mental para pemuda. Maka ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah salat Jumat. Karena waktu yang panjang, Bapak sekalian, saya berikan satu contoh saja agar pengurus masjid punya inovasi apa itu? Buat program mabit. Apa mabit? Malam bina iman dan takwa. Setiap malam minggu anak pelajar, pemuda, remaja bawa tidur di masjid. Malam minggu tidur di masjid. Ya, apa kegiatannya? Sehabis sholat isya baca Quran, tahsin, tajwid. Istirahat, kasih kopi, kasih teh, kasih snack. Kemudian anak-anak pemuda sekarang, Pak, karena udah canduan handphone ini, terutama anak yang candu handphone, main game-game ini ya, saya beri batasan. Mereka tidak bisa disuruh tidur jam-jam 8, jam 9, tidak bisa tuh. Udah kecanduan. Akhirnya bagaimana? Boleh kalian main game di masjid, nonton YouTube di masjid, tapi jangan yang sembarangan di gamenya. Jangan sembarangan ditonton. Itu saya kontrol, Pak. Boleh main sampai jam 12 malam. Jam 12 malam nggak ada cerita. Kumpulkan handphonenya, masukkan dalam Tupperware. Saya simpan dalam kamar. Saya tidur bersama anak-anak di masjid, Pak. Ya, remaja dari SD, SMP, SMA yang putus sekolah, yang isap-isap kaleng dan segala macamnya, yang kena narkoba, saya bawa tidur di masjid. Di Sianok, Bukit Tinggi, Pak Ibu sekalian. Ya. 100 lebih remaja terkumpul, Pak Ibu sekalian. Ya. Jam 12 malam tidur, jam 3 bangun sholat tahajud. Anak itu, Pak, preman-preman itu, jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu aja enggak. Diajak sholat tahajud, Pak, menangis terisak-isak preman-preman itu, Pak. Tersentuh hatinya. Apa kata mereka? Selama ini Ustaz, orang masjid melihat kami buruk saja. Anak sekarang nakal, anak sekarang begini, anak sekarang begitu. Tapi mereka tak pernah menyentuh hati kami. Aku cerita orang kau, Pak. Cerita mereka nih, baru Ustaz yang bisa buat begini caranya. Baru Ustaz yang bisa membawa anak-anak remaja, preman-preman ke masjid. Nah, tolong Ustaz, jangan tinggalkan kami, Ustaz.
Kalau boleh Ustaz tinggal di Sianok nih. Sampai mereka carikan rumah untuk saya, Pak. Ya, tapi tidak jadi karena ketika itu orang tua saya masih ada, kena gangguan mata, dan di Sianok itu rumahnya berjenjang-jenjang, jadi sulit, jadi saya nggak tinggal di situ. Ya, akhirnya senang orang rantau, semua remaja itu diberikan baju jubah semuanya. Remaja itu diberikan baju jubah semuanya. Ya, sebelum corona, anak-anak itu dibawa wisata, 6 bis gratis, ya dibawa wisata Pak Ibu sekalian. Ya, 100 lebih Pak remaja masjid bisa dikumpulkan. Bapak tahu Masjid Kabal Munzalan berapa remaja pemudanya Pak? 1.500 pemuda Pak. Remaja masjid 1.500 Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, mereka bisa, kenapa kita tak bisa? Hah? Pertanyaannya, mau ndak kita begitu? Nah, kata orang Minang, basamo mangko manjadi. Bersama kita. Ini bukan tanggung jawab pengurus saja. Ini juga tanggung jawab jamaah. Pengurus mengkoordinir. Jamaah yang punya masukan pikiran, berikan masukan. Jamaah yang punya hartanya, sumbangan hartanya. Ustaz, ini ya Pak Pengurus, Pak Zamzam. Ini saya tanggung untuk sarapan pagi gratis setiap irid. Ya, lontong, ketupek kulit tunjang, teh talua. Boy yakin rami surau ko jua-jua sedunia. Ya, ketupek kulit tunjang. Ya, nah, tapi juga tunjang sebenarnya, kaki sebenarnya. Bisa lihat. Yang kaya-kaya tuh, yang punya uang rumah sewa, rumah ruko, tanah segala macam, ya, berpetak-petak ruko. 1 bulan 1 ruko khusus untuk masjid disumbangkan. Ya, rumah ada 5, jual 1. Hasilnya apa? Untuk masjid. Ya, untuk apa? Untuk mental jamaah masjid. Ya. Gimana supaya jamaah tuh rindu ke masjid? Karena memang Pak, iman kita kan berbeda-beda. Ada orang yang hatinya perlu disentuh dengan kelemah lembutan, dengan belas kasihan, dengan belayan. Ya, ada memang yang hadir ke masjid hanya betul-betul karena cinta kepada Allah. Tapi ada yang belum terpanggil, maka dibuatlah trik-trik bagaimana supaya hati mereka lambat laun terpanggil untuk datang ke masjid. Ya, masjid lain bisa, kenapa kita tak bisa? Tadi saya ceritakan masjid 1 juta pemuda Pak. Selain jamaah dikasih bantal ketika tidur, dikasih bantal kasur gulung, juga jamaah yang santai-santai itu dikasih kopi ala kafe Pak. Kopi ala kafe. Kopi yang betul-betul biji kopi yang baru di blender, ya, dikasih kepada jamaah masjid yang santai-santai. Kopi ala kafe Pak. Sampai tamu-tamu dari Malaysia itu datang penasaran melihat masjid itu. Masjid 1 juta pemuda Sukabumi. Ya. Nah, pertanyaannya, mari kita ciptakan masjid kita ini, masjid Mujahidin ini, masjid tempat bergantungnya hamba-hamba Allah. Karena ini rumahnya Allah, tempat dia mengadu, tempat dia berpasrahkan diri, tempat dia mencari ketenangan. Inilah rumah Allah. Dan kalau sekiranya pengurus bisa memfasilitasi itu, niscaya pengurus akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan kebersamaan kita. Ya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, coba dibuat program mabit malam bina iman dan takwa, paling tidak sebulan sekali dulu coba buat. Ya. Berapa yang hadir, dikoordinir insyaallah, atau diiringi dengan film nobar, nonton bareng, ya, bukan olimpiade nontonnya, tentang Al-Fatih, tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Di Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Salah satunya itu saya berikan tadi tips untuk pengurus masjid, buat kegiatan mabit malam bina iman dan takwa untuk pelajar, remaja, pemuda, dan kaum muslimin yang ingin iktikaf di masjid malam minggu. Masyarul muslimin rahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, bukan maksud hati ingin menyinggung perasaan, bukan pengajian yang keras. Karena apa? Karena kita ini di zaman akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Yang baik dipandang orang buruk, yang buruk dipandang orang baik. Yang pengkhianat diberikan amanah, yang jujur malah dikhianati. Ini akhir zaman Bapak Ibu sekalian, ya. Orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita, maka kita pun harus tidak berhenti untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan akidah umat. Mari saya harapkan kita bersatu para jamaah sekalian. Mohon maaf, baik yang berjanggut dengan tak berjanggut, baik yang berjubah dengan tak berjubah, baik yang pagi kunut dengan tak pagi kunut. Mari satukan barisan kita. Jangan kita berpecah belah, ya.
Jangan kita berpecah belah hanya karena masalah kunut, masalah jenggot, masalah jubah, masalah bismillah, ya. Sementara orang kafir bersatu untuk menghancurkan kita. Kita berpecah belah saja. Makanya akhirnya bagaimana? Yang satu celah sana, yang satu celah sini, yang satu tahzir sana, yang satu tahzir sini, yang satu bubarkan pengajian, yang satu bubarkan pengajian. Masya Allah. Hari ini Pak, aliran sesat dilindungi, ya, pemahaman yang benar malah dilarang, Pak Ibu sekalian. Itulah akhir zaman, ya. Semoga Allah lindungi kita, Allah berikan naungan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, ya. Semoga kiranya di Masjid Al-Mujahidin ini kita bisa beramal bersama, ya, bisa berpikir untuk kemajuan umat. Semoga kiranya di masjid ini kita berkumpul, semoga kita reuni di firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon beri maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.